Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu makhluk Allah yang selalu menarik perhatian kita sebagai umat manusia. Dia adalah iblis. Siapa yang tidak mengetahui makhluk yang satu ini? Pada masa sebelum manusia diciptakan, sampai nanti datangnya hari kiamat, iblis akan selalu menarik perhatian kita karena kelakuan dan tabiatnya. Menurut beberapa riwayat, iblis dahulunya adalah pemimpin para malaikat. Ternyata itu semua berkat ibadah yang dia lakukan. Selama ribuan tahun, iblis adalah makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Dan dikarenakan ketaatan ibadahnya itu, maka iblis diangkat menjadi penghulu atau pemimpin para malaikat. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa iblis akan menjadi sosok iblis seperti yang sekarang kita kenal. Dan kejadian ini sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan tidak ada yang mengetahui akan terjadinya hal ini selain Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis hidup bersama para malaikat dan dialah pemimpinnya. Sebenarnya, malaikat dan iblis meragukan ketaatan manusia pada Allah. Sampai suatu saat malaikat bertanya, "Mengapa Allah menciptakan manusia, makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi?" Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui para malaikat. Dan ketika Nabi Adam sudah diciptakan, semua malaikat termasuk iblis diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. "Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua bersujud, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang yang ingkar." Mulai sejak saat itulah iblis dikutuk oleh Allah menjadi makhluk buruk rupa karena tabiatnya. Dan sejak saat itu iblis berjanji kepada Allah akan selalu menjadi penggoda bagi setiap manusia agar tersesat seperti dirinya. Lantas, mengapa iblis tidak diampuni oleh Allah? Hanya karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Bukankah kita semua mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Oke, simak terus video ini hingga akhir ya, agar kita tidak tersesat. Jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Seperti yang telah kita pahami bersama bahwa Allah mempunyai sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi mengapa iblis tidak diampuni oleh Allah? Dalam sebuah kitab Al-Basair wa Al-Zakhair, Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi meriwayatkan sebuah kisah yang disampaikan Imam Fudail bin Iyad tentang pengaduan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, iblis berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, makhlukmu, manusia itu mencintaimu dan membenciku, tapi mereka juga bermaksiat kepadamu dan mentaatiku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh ketaatan mereka kepadamu akan kuampuni, sebab kebencian yang mereka miliki untukmu. Dan sungguh kemaksiatan mereka kepadaku akan kuampuni, sebab cinta yang mereka miliki untukku." Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi Al-Basair wa Al-Zakhair Beirut Darsadir, cetakan 1988, juz 1 halaman 196. Ya, memang manusia begitu. Tak jarang menyakiti kekasihnya meskipun cinta, apalagi terhadap yang dia benci. Cinta dan benci itu seperti tetangga dekat yang saling berjumpa dan menyapa. Seorang pencinta akan benci melihat orang yang dicintainya didekati atau dihasrati oleh orang lain. Begitupun sebaliknya, seorang pembenci akan senang melihat orang yang dibencinya tertimpa petaka atau musibah. Mengapa demikian? Ya, memang begitu manusia. Manusia itu makhluk yang unik dan menawan. Dia memiliki nalar dan rasa yang kontradiktif. Keduanya saling terkait. Dalam cinta tersimpan marah dan benci. Dalam benci tersimpan cinta dan senang. Karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan manusia untuk mencintai dan membenci secara sederhana. Biasa-biasa saja, jangan berlebihan,
apalagi melebih-lebihkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam pengaduan iblis di atas ada dua tipe dosa. Yang pertama, dosa mentaati iblis, dan kedua, dosa bermaksiat kepada Allah. Keduanya akan diampuni oleh Allah karena fitrah cinta yang mereka miliki kepadanya dan kebencian yang mereka miliki untuk iblis. Artinya, sisi baik manusia tidak bisa diabaikan dalam memandang manusia secara utuh. Bahkan sisi baik itulah yang didahulukan jika mengacu pada kisah yang ada di atas. Meskipun manusia tetap bermaksiat dan mentaati iblis, Allah selalu mengampuninya karena sisi baiknya, yaitu cinta manusia kepada Allah dan kebencian manusia kepada iblis. Itulah yang membedakan manusia dan iblis. Sebesar apapun dosa seorang manusia, jika dia mau bertobat, pasti Allah memberi ampunan. Berbeda dengan iblis yang tidak memiliki fitrah cinta. Dalam sebuah kitab lain dijelaskan mengapa Allah tidak mengampuni iblis. Abu Alais As-Samarkandi dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin mengungkapkan, kesalahan iblis yang tidak diterima taubatnya oleh Allah dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, iblis laknatullah tidak mau mengakui kesalahannya. Iblis selalu membanggakan asal penciptaannya dan tidak mau mengakui kesalahan yang telah dia lakukan dengan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, dia tidak menyesali dosa-dosanya. Iblis tidak pernah menyesali kesalahan yang telah dia perbuat dan berlaku sombong. Yang ketiga, iblis tidak segera bertobat ketika melakukan kesalahan. Bahkan dia meminta untuk diberi umur sampai hari kiamat untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia untuk menemaninya dalam kesesatan. Yang keempat, iblis telah berputus asa dari rahmat Allah. Hal-hal di atas yang menjadi sebab iblis tidak diampuni dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.